Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cipto Kobandaha, mahasiswa program studi pendidikan vokasional konstruksi bangunan, Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan sistem telepon pada bangunan yang telah saya observasi pada sebuah gedung rumah sakit Dr. Profesor Ali Sabu. Sebelum melangkah terlalu jauh, kita harus pertama-tama mengetahui pengertian sistem komunikasi data. Perbedaan mendasar antara jaringan komputer dan komunikasi data adalah komunikasi data lebih cenderung pada kehandalan dan efisiensi transfer sejumlah bit-bit dari suatu titik ke tujuannya, sementara jaringan komputer menggunakan teknik komunikasi data namun lebih mementingkan arti dari tiap bit dalam proses pengiriman hingga diterima di tujuannya. Komunikasi data merupakan transmisi data elektronik melalui sebuah media. Media tersebut dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, radio frekuensi dan microwave, gelombang mikro, dan sebagainya. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data seperti ini. Fungsi sistem komunikasi data. Fungsi sistem komunikasi data yaitu harus dapat memberikan informasi kepada orang yang tepat. Sistem komunikasi data harus memperoleh data bisnis sementara data itu dibuat. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi, seperti dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Nama saya Dwi Cipto Kobandaha, program studi pendidikan vokasional konstruksi bangunan, NIM 5124 Hari ini saya sedang berada di depan rumah sakit Ali Sabu dan saya selama saya mengobservasi bangunan ini dengan utilitas yang ada, saya mengambil bagian jaringan telepon dan sistem telepon. Nah, setelah saya mengamati dalam bangunan ini, sistem teleponnya itu dibangun pada 2005 dan setelah saya tanya kembali, di situ ada sistem PABX yang mengatur jalannya sistem telepon tersebut. Mungkin ada beberapa hal yang rusak di bagian jaringan komunikasinya karena mungkin dimakan usia dan berbagai macam faktor. Nah, kali ini ada penjelasan lengkapnya di mana saya bertemu langsung dengan teknisinya dan di sana beliau menjelaskan secara tepat tentang sistem telepon yang ada di dalam rumah sakit Ali Sabu. iPhone. Oh, PABX. Ya, PABX. Sistem PABX. Iya, PABX. Sentral. Kita di sini ada, tapi yang lama, ada sekitar 150-an nomor PABX ya, yang berfungsi sekarang kira-kira dari 90-an, sekitar kurang 60-an. Karena satu faktor alat itu ini di rumah sakit dibangun dari 2005. Ini sekitar 17 tahun. Tentu dia DP masa itu ya kabel banyak tikus gigi, Ini berfungsi dari 2005 ya Pak? Iya. Sebenarnya apa itu PABX? PABX Private Automatic Bridge Exchange adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi langsung tanpa melalui operator. Artinya, penelepon dapat langsung melakukan panggilan ke nomor yang dituju dengan menekan nomor khusus. PABX yang juga dikenal sebagai sentral kecil dari suatu jaringan peripheral, peralatan komunikasi berperan sebagai alat penyambung switch untuk mengatur komunikasi telepon masuk dan telepon keluar. Maka dari itu PABX mudah ditemukan pada kantor-kantor, rumah sakit, hotel, atau pabrik-pabrik yang menggunakan telepon sebagai sarana untuk berkomunikasi antar ruangan. Apa fungsi dari PABX? PABX memiliki fungsi utama sebagai alat atau media telekomunikasi. Selain itu, alat ini berfungsi sebagai sistem penyambung telepon untuk mengatur panggilan masuk dan keluar tanpa melalui operator. Fungsi lainnya PABX adalah menghemat biaya telepon antar cabang usaha VPN, mempercepat proses penelepon antar staf intercom, fitur yang dapat difungsikan sesuai kebutuhan seperti VoIP, ACD, dan lainnya, mengelola target tujuan menelepon antar bagian secara otomatis. PABX yang digunakan pada bangunan rumah sakit ini adalah IP PABX atau VoIP PABX. PABX jenis ini dengan menggunakan perangkat ini pengguna bisa mengalihkan panggilan dengan melalui VoIP (Voice over Internet Protocol) atau IP kepada semua pengguna yang tersambung dalam satu jaringan. Selain itu, pengguna justru bisa menghubungi eksistensi lain melalui internet protokol.
2005 sudah berfungsi sampai sekarang, makanya sebagian mungkin sudah ada error karena mungkin dimakan usia lah. Nah, dengan belum ada mungkin untuk pembenahan selanjutnya yang mungkin dari manajemen yang lebih tahu. Karena kabel karena tadi di loading. Iya, salah satunya itu tikus apa ada yang semut yang kecil kan bisa jadi ini begini kan, ini terkumpul dikerubuti oleh semut kosleit. Itu salah satunya. Iya, apa dulu error yang lain. Jadi sering ini Pak, ya jangan baku tabrak dia Iya. jaringan. Ada di salah satu misalnya ruangan dari G3 Iya. komunikasi dengan pavilion, akhirnya ada suara dari Tempat lain. isolasi yang muncul. Makanya itu yang kita orang cari solusi sampai sekarang ya belum dapat sih. Iya. Dengan tetap kita orang juga berusaha bagaimana cara tetap itu trouble begitu bisa dikendalikan. Ini mesinnya ini, nanti alatnya kan sama dengan persis telepon rumah lah. Tadinya ada sistem sentral. Iya, sistem sentralnya di sini. Sebelumnya, teknisi tersebut menjelaskan mengenai akses kabel telepon di dalam rumah sakit yang telah dimakan oleh usia. Apa akses kabel telepon itu? Yaitu jaringan kabel yang menghubungkan sentral telepon ke pelanggan menggunakan kabel tembaga dengan jumlah satu pasang pair untuk satu pelanggan. Kabel ditarik dari MDF di sentral melalui konstruksi kabel primer terdiri dari manhole dan Dutch dan diterminasi ke titik distribusi sekunder yang kemudian didistribusi ke rumah penduduk ataupun kantor ataupun rumah sakit melalui tiang dan distribusi poin. Dari DP ditarik ke rumah menggunakan rope wire dan diterminasi di lokasi tertentu di rumah atau di suatu bangunan. 10, 23. Perencanaan jumlah saluran telepon. Perencanaan jumlah saluran telepon didasarkan pada perkiraan persatuan luas lantai yang akan mempengaruhi alokasi kebutuhan ruang untuk kebutuhan. 1. Layanan penerimaan telepon. Berikut panel utama telepon. 2. Saluran vertikal dalam kurung riser, pipa saluran dan panel distribusi. 3. Lemari untuk pelengkapan telekomunikasi. 4. Lokasi tempat penambah sambungan. 5. Ruang peralatan untuk perlengkapan khusus telekomunikasi. 6. Sistem distribusi termasuk pipa jaringan, kotak sambungan di lantai, dan lain-lain. Apa itu telepon? Telepon secara konvensional adalah untuk komunikasi suara. Namun demikian, telah banyak telepon yang difungsikan untuk komunikasi data. Pembahasan berikut ini akan ditekankan pada penggunaan telepon sebagai komunikasi suara. Pada dasarnya, pesawat telepon terdiri dari alat pengirim suara mikrofon dan alat penerima suara speaker. Komponen pesawat telepon seperti pada digambar, mikrofon sebagai alat input sinyal suara dan speaker sebagai alat output untuk mendengar suara lawan bicara diletakkan pada headset telepon. Kemudian keduanya dihubungkan ke network block. Network block terdiri dari rangkaian anti-side tone dan rangkaian induced dipole. Rangkaian anti-side tone berfungsi sebagai peredam agar suara pembicara tidak terdengar lebih besar dari suara lawan bicara. Sedangkan rangkaian induksi digunakan untuk mencegah tegangan DC 48V masuk dalam mikrofon dengan speaker sebagai alat konversi duplex. Yo, umum. Yo. Di ruangan mana? Oh, ada cobain, coba. Puluh. Ada coba. Jangan kasih mati. Nah, ini salah satunya apa dulu? Alat komunikasi yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Selesai dan terima kasih. Saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan data teori ataupun data dalam lapangan.
Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah utilitas bangunan. Saya berharap hasil observasi sesuai dengan fakta yang ada. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya bila ada kesalahan dalam data. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.